Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Umi Saudah dari SMP Negeri 2 Nangapino, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pembelajaran dengan materi bioteknologi. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu satu, menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Kemudian yang kedua, menjelaskan penerapan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, kemudian pengertian dari bioteknologi yaitu bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup, yaitu enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu diantaranya biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi, molekuler, dan kimia. Yang pertama, kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Yang kedua, insektisida dari bakteri. Beberapa bakteri menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Nah, bakteri ini menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida atau disingkat ICP, insektisida kristal protein. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Yang ketiga, pembastaran atau persilangan. Nah, ini merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Selanjutnya, teknologi nuklir. Pemanfaatan teknologi nuklir pada saat ini yaitu mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Kemudian pemberantasan hama tanaman, pengawetan makanan, dan mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Kemudian yang keempat, pengelolaan lahan pertanian. Jadi pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama intensifikasi yang merupakan usaha untuk memperluas lahan pertanian. Yang kedua, intensifikasi yaitu yang merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan yang terbatas. Kemudian intensifikasi dilaksanakan dengan menerapkan panca usaha tani. Yang kelima, teknologi hidroponik. Nah, hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hidro atau air dan poros itu mengerjakan. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Nah, keuntungan menggunakan teknik hidroponik adalah hasil tanaman berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman itu tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta menggunakan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Nah, ini contoh gambar tanaman yang ditanam dengan sistem hidroponik. Kemudian untuk yang terakhir, rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Nah, kemudian organisme hasil dari rekayasa genetika ini disebut dengan organisme transgenik. Bioteknologi pengelolaan pangan. Nah, bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Nah, ini ada beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan, yaitu yang pertama tempe. Tempe dihasilkan dari Rhizopus oryzae. Kemudian yang kedua roti. Nah, ini dari Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga yogurt. Nah, ini dari Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian yang keempat dari keju.
Nah, ini Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus atau proses pembuatan keju. Ini susu ini ditambahkan dengan enzim renin agar keju yang dihasilkan itu menjadi lebih baik. Dan yang kelima, protein zat tunggal. Nah, ini dari Saccharomyces cerevisiae, Candida, Utilis, Chlorella, dan Anthrospira atau spirulina. Nah, ini yang dihasilkan tempe yang bagus dan tempe yang kurang bagus. Bandingkan tekstur kedua tempe tersebut, apa yang bisa menyebabkan kegagalan dalam pembuatan tempe. Kemudian yang B ini tentang yogurt. Nah, ini merupakan produk susu yang difermentasi dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Dan yang selanjutnya tentang proses pembuatan roti. Nah, ini menggunakan kamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini namun terkadang roti itu tidak mengembang alias bantat. Nah, mengapa bisa demikian? Kemudian gambar terakhir ini proses pembuatan keju susu, ditambahkan enzim renin agar kaseinnya itu mengendap. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang bioteknologi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.